Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali lagi dengan program Berkat Pagi. Sebelum kita mengawali hari ini, melakukan aktivitas-aktivitas kita, mari kita memulainya bersama dengan Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang saya percaya akan menguatkan setiap kita untuk kita menjalani hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih akan tetap terus membahas kitab Yoel, di mana di kitab Yoel ini menyampaikan kepada kita beberapa hal yang cukup penting, di mana ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari kitab Yoel ini. Di zaman itu, kitab Yoel pernah terjadi sebuah bencana yang besar, yaitu belalang yang merusak hampir semua tanaman dan tumbuhan bangsa Israel. Ditambah lagi dengan adanya kekeringan di mana-mana, yang sehingga membuat bangsa Israel mengalami yang namanya bencana kelaparan. Nabi Yoel menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa hal tersebut adalah perbuatan Allah. Mengapa Nabi Yoel menyampaikan hal tersebut adalah perbuatan Allah sendiri kepada bangsa Israel? Karena saat itu bangsa Israel melakukan dosa. Mereka menyembah ilah lain, mereka berpaling kepada Allah yang lain, tidak berbalik kepada Tuhan. Dan melalui bencana ini, melalui peristiwa ini, Allah ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Dan melalui Nabi Yoel, Allah ingin bangsa Israel bertobat. Seluruh bangsa Israel bertobat dari imam-imam. Oleh sebab itu Nabi Yoel melakukan seruan pertobatan ini kepada mereka semua, supaya kemurkaan Allah tidak datang kepada mereka. Apa yang kita bisa belajar pagi hari ini melalui peristiwa ini? Bahwa Allah bisa menggunakan peristiwa apa saja, termasuk bencana alam, untuk menegur dan mengingatkan kita bahwa kita sudah menjauh daripada Tuhan. Jika saat ini kita sedang berada di dalam fase di mana kita sudah jauh daripada Tuhan, kita melupakan Tuhan, atau mungkin kita sedang mengalami masalah yang terus bertubi-tubi datang dalam hidup kita, bahkan merugikan hidup kita, bahkan kita sudah merasa bahwa semuanya ini akan menghancurkan kehidupan kita, mungkin saja ini merupakan satu alarm atau satu pengingatan daripada Tuhan bahwa kita sudah menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sedang berada di fase seperti ini, saudara, panggilan pertobatan itu juga menjadi bagian dari kita, berlaku bagi setiap kita pagi hari ini. Mengapa kita harus bertobat? Karena jika kita tidak mau bertobat, hidup kita akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 dan sampai ke-13, di situ Nabi Yoel mengutip juga dari kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Kita baca bersama, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mengapa kita harus bertobat? Karena kita akan mengalami kerugian. Apa ruginya, saudara? Kita tidak akan lagi merasakan kelimpahan kasih sayang daripada Allah kita. Tahukah saudara bahwa belas kasihan Allah kita itu jauh lebih besar daripada murkanya apabila kita mau bertobat, berbalik kepada Allah. Akan rugi sekali kalau kita kehilangan sumber kehidupan kita. Jangan mau kita rugi kalau di dalam hidup kita ini kita tidak bisa mengalami dan mendapatkan apa-apa selama hidup ini, karena hanya kita tidak mau bertobat. Sangat disayangkan sekali. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mau menjauh daripada Tuhan, mari kita mau kembali berbalik kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk bertobat. Karena apa? Karena pada saat kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, ada janji Tuhan bagi setiap kita yang mau berbalik kepada Tuhan. Apa saja janjinya, saudara? Seperti yang Nabi Yoel sudah serukan, bahwa Tuhan pasti akan mengubah penghukuman menjadi keselamatan. Kita baca di dalam Yoelnya yang pasal yang kedua,
Dimulai dari ayat yang ke-19 dan 20 saya bacakan. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Janji Allah yang pertama pada saat kita mau berbalik dan bertobat, bahwa ia akan mengusir para penyerbu belalang yang menghancurkan hidup kita dan mengirimkannya kepada kehancurannya sendiri. Apa maksudnya saudara? Bahwa pada saat kita mau bertobat, bersungguh-sungguh hidup bagi dia, kita akan dihalaukan dari segala yang jahat, dari hal-hal yang merugikan kehidupan kita. Ada perlindungan Allah yang sempurna atas hidup kita. Yang kedua, apa janji Allah yang dicatat oleh Nabi Yoel? Kita baca di dalam ayat 22 sampai ke 26. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-22 saja. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Janji Allah yang kedua terhadap orang-orang yang bertobat kepadanya, ia akan memulihkan tanah yang sudah dihancurkan oleh penyerbu dan menghidupkannya kembali serta membuatnya kembali berlimpah-limpah. Artinya apa saudara? Bahwa ada pemulihan total di dalam kehidupan kita. Yang hancur akan dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diberkati berkali-kali lipat, berlimpah-limpah apabila kita mau berseru, bertobat, dan hidup bagi Tuhan. Jika masalah-masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita itu menghancurkan kita, mungkin bisnis kita hancur, relasi kita, keluarga kita hancur, rumah tangga kita hancur. Kalau kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan dan hidup bagi Dia, ada janji Tuhan, janji pemulihan atas segala sesuatu yang sudah hancur di dalam kehidupan kita. Asal kita mau dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Itu janjinya yang kedua. Dan yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Janji Allah bagi setiap kita yang mau berbalik, bertobat kepadanya. Yang ketiga adalah ia akan hadir di antara umatnya. Ia akan hadir di dalam kehidupan kita. Hadiratnya akan kembali menjadi nyata dan dirasakan di dalam hidup kita. Artinya apa? Akan ada penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Ada keamanan dan kedamaian yang sejati di dalam kehidupan kita. Itulah janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam kehidupan orang-orang yang mau berbalik, bertobat kepada Tuhan. Ada jaminan daripada Allah, bukannya tidak akan ada masalah lagi dalam kehidupan kita, tapi ada penyertaan Tuhan pada saat kita mengalami masalah ataupun pencobaan. Akan ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Janji Allah akan menguatkan kita menghadapi setiap permasalahan hidup kita sampai kita menang atas masalah hidup kita. Sungguh luar biasa janji Allah bagi setiap anak-anaknya yang mau bertobat dan hidup bagi Dia. Oleh sebab itu, jangan tunda-tunda saudara, jangan ragu untuk kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih baik lagi daripada Tuhan kita. Tidak ada yang lebih baik dan lebih benar selain kita hidup bagi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan kita, sumber jawaban, bahkan pengharapan dan berkat di pagi hari ini bagi kita semua. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.